Halo guys, apa kabar? Semoga kita sehat terus ya guys ya. Tema saya hari ini adalah bagaimana caranya mendapatkan freezer es krim secara gratis ya guys ya. Nah, yang pertama itu adalah pastikan pasokan listrik Anda cukup ya guys ya. Jadi saat freezer datang nanti daya listriknya itu cukup ya guys ya. Jadi nggak jeglek-jeglek terus listriknya. Jadi pastikan cukup ya guys ya daya listrik kalian ya. Nah, yang kedua itu adalah siapkan tempat di warung kalian saat freezer es krimnya datang. Biasanya perusahaan es krim itu senang kalau ini freezer es krimnya ini ditaruh di bagian depan warung ya guys ya, atau kalau nggak di sebelah pinggirnya ini seperti ini guys ya, karena mereka itu maunya itu mesin freezer es krimnya itu langsung terpampang nyata gitu guys. Jadi pas ada rokok beli langsung nampak, langsung dari mata itu langsung nampak gitu guys lihatnya. Siapkan, nah selanjutnya itu siapkan fotokopi KTP guys ya. Ini gunanya nanti untuk mengisi formulir ya guys ya. Jadi saat kita mengisi formulir nanti guys, ini dibutuhkan banget fotokopi KTP guys ya. Nah selanjutnya itu adalah siapkan modal Anda. Modalnya itu setiap perusahaan beda-beda ya guys ya. Seperti saya Joyde ini dikasih 2 pilihan waktu itu. Jadi untuk kulakan pertama itu saya bisa milih yang 500.000 atau yang 1 juta. Cuman kalau yang 1 juta itu kita dapat bonus itu 2 box es krim dan kita bisa nyicil 2 kali pembayaran ya guys ya. Jadi waktu itu saya milih yang 1 juta guys ya. Tapi ingat, itu tidak semuanya seperti itu guys. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda kebijakannya guys ya, tergantung perusahaan merek es krimnya. Nah, oh ya guys, kalian juga harus tahu, misalnya kalian itu mau jual produk es krim merek Elis, merek Wars, atau merek apapun itu, kalian pastikan itu ada nggak target dari perusahaannya itu saat kita menjual es krim. Karena setahu saya itu setiap perusahaan itu ada yang bikin target, ada yang enggak ya. Dan kebetulan saya milih yang sengaja tidak target. Jadi sebelum ini saya setujui untuk menjual produknya, saya tanya dulu, ini ada target nggak perusahaannya, misalnya dalam bulan ini harus laku berapa box misalnya, saya tanya gitu kan. Terus dia jelaskan, oh nggak ada target kak kita. Terus gimana kalau seandainya saya tidak order 3 bulan, misalnya saya tanya itu kan, misalnya saya lagi ada urusan, lagi pulang kampung, atau misalnya lagi musim hujan, jadi keuangannya itu berputar itu kurang bagus, saya bilang kan, itu gimana katanya. Oh untuk 3 bulan mungkin kita masih peninjauan, katanya menjelaskan seperti itu ya guys ya. Jadi guys, setiap perusahaan itu beda-beda guys ya, karena ada perusahaan juga yang menargetkan harus laku dalam sebulan itu misalnya 2 box atau harus laku 3 box. Terus ada juga perusahaan itu yang sistemnya itu kalau seandainya dia nggak kulaan 3 bulan berturut-turut, itu freezer bisa ditarik lagi ya guys ya sama perusahaan es krim. Nah kebetulan saya cari yang aman ya guys ya, yang itu cari amannya itu ini tidak ditarget penjualannya dalam 1 bulan, dan dia itu ada kayak dikasih dispensasi gitu loh guys. Misalnya kita nggak kulaan sampai 2 bulan atau 3 bulan, kita itu nggak langsung ditarik freezernya guys, ditinjau apa alasannya, kenapa kita itu kayak dikasih kelonggaran gitu guys. Jadi kita tidak terbebani guys, tapi terserah kalian ya guys mau jual produk merek apa, karena saya nggak mengharuskan kalian menjual produk ini ya guys ya. Kebetulan saya nyaman dengan produk es krim Joyde ini ya guys ya. Nah selanjutnya itu adalah prosesnya itu biasanya seperti ini ya guys ya. Biasanya pihak dari sales marketingnya sendiri yang survei ke lokasi, misalnya di perumahan baru, di tempat perumahan baru ini belum ada yang jual produk es krim ini. Nah mereka sendiri yang menawarkan nanti es krim mereka untuk kita jual ya guys ya. Misalnya mereka itu misalnya mereka survei entah ke pasar, entah ke tempat sekolah, entah kemana, pokoknya mereka yang survei lokasi. Nah terus kalau mereka udah survei lokasi, kira-kira usaha es krim mereka itu cocok dijual di situ, nanti mereka yang akan mendatangi kita guys. Terus waktu itu saya gitu ya guys ya. Jadi setelah warung saya disurvei, jadi guys waktu itu kan saya itu pihak marketing salesnya yang datang. Terus saya itu ditawari waktu itu, mau nggak kak jual produk es krim kita. Terus saya tanya kan syaratnya apa, terus apakah ada target penjualan, saya tanya ya guys ya. Jadi saya nggak asal terima gitu ya guys. Yang pertama itu saya tanya itu syaratnya, terus apakah ada target pemasaran, karena saya tidak mau terbebani saat menjual suatu produk ya guys ya. Terus yang ketiga ini sangat penting, saya tanya guys, boros nggak ini listriknya. Nah gitu guys. Nah pas dia bilang itu paling mahal itu dia sehari itu 3.000 sampai 4.000 katanya biaya dari freezer ini. Terus habis itu saya saya juga belajar kan guys gimana caranya supaya freezer ini hemat listrik. Jadi saya belajar itu caranya itu guys, kita harus rajin bersihin freezer ini minimal 2 kali seminggu ya guys ya. Kalau 1 kali seminggu ya boleh sih, tapi kalau bisa 2 kali seminggu guys, biar listrik kita tidak bengkak guys. Ibaratnya nggak mahal-mahal kali, jadi standar gitu guys. Nah selanjutnya untuk warung kalian yang ingin menjual produk es krim tapi tidak kunjung-kunjung didatangi sama si sales marketing perusahaan es krim, atau misalnya kalian yang ingin membuka warung sembako, terus kalian langsung mau buka terus kalian juga ingin menjual produk es krim.
tapi kalian nggak tahu gimana caranya menghubungi si sales produk es krimnya, atau kalian nggak tahu cara mengunjungi kantornya karena nggak tahu alamatnya, saya kasih ide, saya kasih saran, kalian bisa mencari itu lewat aplikasi Google Map ya guys ya. Jadi ketik aja nanti di pencarian itu, misalnya seperti saya tinggal di Batam, saya misalnya pengen jual JD, tinggal ketik aja di pencarian itu JD Batam, itu nanti otomatis keluar ya guys alamatnya. Kalau nggak, kalian itu bisa pakai cara di Facebook, misalnya kalian cari di Facebook itu di pencarian misalnya es krim Walls gitu, kalian ketik aja Walls, misalnya kalian tinggal Jogja, Walls Jogja, ya udah ketik nanti keluar itu guys Walls Jogja. Nah kalian itu berteman, habis berteman kalian gabung ke grup itu, kalian tanya bagaimana caranya mendapatkan ini, kalian tanya langsung ke situ guys ya, ke perusahaannya langsung, atau bisa juga, atau kalian bisa juga lewat Google ya guys. Zaman sekarang ini canggih ya guys ya, jadi apalagi namanya perusahaan biasa itu alamatnya ada ya guys ya di media sosial ya, kita gampang mencari alamat salah suatu perusahaan. Nah kalau kalian sudah mendapatkan alamatnya nanti produk es krim, langsunglah kalian mengajukan untuk menjual produk es krim mereka guys. Nah nanti kalau kalian disuruh mengisi formulir, nah ya udah guys, kita sabar aja menunggu freezernya datang ya guys ya, karena prosesnya itu nggak secepatnya habis kita ngisi formulir besoknya es krimnya langsung datang, atau 2 harinya langsung datang, nggak secepat itu guys ya. Biasanya itu paling lambat itu 1 bulan guys. Kenapa bisa lambatnya seperti itu? Karena banyak juga guys pedagang atau yang ingin juga mengajukan freezer es krim ini ya guys ya. Ya wajar lah guys ya, banyak yang mengajukan ya guys ya, secara kita dipinjamin gratis kan guys, lumayan kan guys. Jadi dengan kita jualan es krim seperti ini, penghasilan warung kita bertambah ya guys. Banyak juga di luar sana orang pedagang yang minta pengajuan freezer es krim ya guys ya. Jadi kita sabar ya guys ya, kita ngantri guys, tapi nggak apa-apa. Tapi biasanya itu kalau kita sudah mengisi formulir itu biasanya cepat ya guys, ibaratnya nggak ada masalah, nggak ada gangguan kalau kita sudah diisi suruh ngisi formulir ya guys ya. Nah selanjutnya, apa sih manfaat pengajuan dari freezer gratis ini? Yang pertama adalah kita mendapatkan freezer gratis ini secara gratis ya guys ya. Jadi kita itu dipinjaminya gratis guys, tanpa modal apapun, kita hanya butuh modal itu untuk kulakannya aja guys. Tapi kalau untuk freezernya ini benar-benar gratis ya guys ya, bahkan kita dikasih selimutnya untuk nanti menutup es krimnya pas mati lampu, dan scrubnya gratis ya guys ya, nggak ada biaya apapun. Nah manfaat selanjutnya saat kita melakukan pengajuan freezer gratis itu adalah saat freezer es krim ini ada masalah, gangguan, misalnya dia udah tidak dingin, pokoknya ada kerusakan pada mesin freezer ini, kita itu mendapatkan servisnya itu secara gratis ya guys ya. Itu langsung ditanggung dari perusahaan produk es krimnya sendiri ya guys ya. Itu tidak ada dipungut biaya sepersen pun dari kita, itu merupakan tanggung jawab dari perusahaannya guys ya. Bahkan kalau dia seandainya rusak parah, mati total gitu, nggak bisa dipakai, kita akan dikasih freezer es krim yang baru ya guys ya. Jadi itu bakalan diganti guys, tenang aja. Jadi itu udah tanggung jawab dari perusahaan ya guys ya. Nah selanjutnya, manfaat dari pengajuan freezer es krim itu adalah saat kita nanti kulakan, itu yang menata es krim itu kita dibantu guys. Jadi kita itu nggak repot-repot, biasanya karyawannya itu yang menata es krimnya itu supaya rapi guys ya. Jadi sangat membantu guys ya. Nah selanjutnya itu, saat kita mau kulakan freezer es krim itu barangnya diantar gratis ya guys ya, sampai depan rumah kita tanpa dipungut biaya sepersen pun. Jadi lumayan ya guys ya untungnya ya. Jadi guys, biarpun kita, tips dari saya, biarpun kita tidak ditargetkan harus menjual misalnya 3 box dalam sebulan atau 5 box dalam sebulan, secara pribadi saya menargetkan harus laku minimal itu dalam sebulan 5 box ya guys ya. Kenapa? Karena kita harus memikirkan kalau ini tidak laku berarti kita tekornya di biaya listrik ya guys ya, karena biaya listriknya itu perkiraannya sehari itu 3.000 sampai 4.000. Jadi bagaimana caranya es krim ini paling sedikit itu 3 box itu dalam sebulan laku ya guys ya. Jadi kalau seandainya dia laku 5 box itu kita udah dapat untung sekitar 100 sampai 300.000 ya guys ya, tergantung harga es krimnya yang laku. Kalau semakin mahal es krimnya maka semakin banyak untung yang kita dapatkan ya guys ya. Oke guys, semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Terima kasih. Ayo Rara di sini.